Terima kasih Tuhan. Kami gak dapat jalan sendiri. Kami gak mau jalan sendiri. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Katakan bersama-sama. Kau di hatiku, yes. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Katakan hanya Engkau Yesus. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Mari bersama-sama nyatakan Kau di hatiku. Come on. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Sekali lagi katakan Kau di hatiku. Kau di hatiku. Yes Lord. Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan yang mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Bersama-sama nyatakan kami perlu Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, jamah kami, menjamah hatiku. Kami perlu, ku perlu Kau Tuhan dalam hidup kami. Hidupku hanya mengerti hati
kami perlu di dalam hidup kami. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Yesus di hati kami, di pikiran kami, hanya Engkau. Terima kasih Yesus. Tetap tinggal, kami mau masuk dalam, lebih dalam, masuk hadirat-Mu, bawa hati kami, bawa syukur kami, hanya untuk menyenangkan. Hanya ini Tuhan, hanya ini Bapa, persembahan yang dapat kami bawa syukur. Tidak ada yang lain Tuhan, tidak ada yang lain di hati kami, tidak ada yang lain di pikiran kami selain dari hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa kemanapun kami pergi, kapanpun kami ada, dimanapun kami berada, kami mau selalu ada di dalam hadirat-Mu. Oleh sebab itu kami mau katakan dari hati kami, ku perlu Kau Tuhan, Yes Lord, menjamah hatiku, kami perlu Kau, ku perlu Kau Tuhan di hidupku, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Mengerti hatiku, hanya Engkau Yesus, Kau Tuhan yang ku. Sekali lagi nyatakan dari hatimu, bersama-sama katakan, ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan. Jamah kami, sentuh hati kami Tuhan saat ini. Ku perlu Kau Tuhan, kami mau katakan di hidupku hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan yang mengerti kami, mengerti hatiku, hanya Engkau
hanya Engkau. Tuhan mengerti hatiku, mengerti hatiku. Sekali lagi katakan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang kami perlu, yang ku perlu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali dalam program kita Early Morning Devotion. Mari kita sama-sama awali terlebih dahulu dengan berdoa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kasih setiamu atas hari baru yang Tuhan berikan. Kiranya Tuhan, hari yang indah ini kami ada terus dalam penyertaan Tuhan, menikmati hadirat dan damai sejahtera Tuhan. Biarlah hikmat-Mu menerangi kami, untuk kami bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kuasai setiap kami. Berikan kami hati seorang hamba, berikan kami telinga seorang murid, sehingga firman yang kami terima boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari yang indah ini kita kembali berjumpa dalam program acara kita yang luar biasa. Sama-sama kita akan belajar firman Tuhan, dan hari ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu penghalang untuk mendapat yang terbaik. Seringkali kita ini kalau memilih barang selalu ingin yang terbaik, terbagus, berkualitas. Tetapi dalam perjalanan rohani kita, seringkali terjadi kita ini telah disediakan yang baik oleh Tuhan. Kita telah disediakan yang indah oleh Tuhan, tapi kita gagal meraihnya. Sekalipun kita menerima, seringkali kita juga tidak maksimal dapat yang terbaik. Itu bukan salah dari pihak Tuhan, tetapi seringkali karena ketidaktahuan kita, karena ketidakpahaman kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar sama-sama tentang satu tokoh di Alkitab, yaitu Abram dan Sarah. Kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-15, ayat 1-6, perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Pasal 15 ayat 1-6 saya bacakan demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Bapak Ibu, kita melihat Abram ini telah taat kepada firman Tuhan untuk keluar dari negeri kakek moyangnya, untuk menuju ke sebuah negeri yang tidak diketahui sebelumnya oleh Abram. Dan ketika Abram sudah memasuki negeri Kanaan, Abraham itu sudah mulai sukses, dia mulai banyak ternak, dan dia telah mengizinkan keponakannya yang bernama Lot itu juga bisa sukses. Maka Abram ini mulai ada kegalauan dalam hatinya. Karena hartanya yang banyak, ternaknya yang banyak, ternyata itu tidak bisa memuaskan rasa cukupnya. Dia masih merasa ada ganjalan dalam hidupnya karena dia tidak punya keturunan. Ya. Lalu firman Tuhan datang kepada Abram bahwa
Tuhan itu akan menjadi perisainya. Tuhan akan memberi upah yang besar kepada Abraham. Tetapi Abraham mulai bersikap pesimis. Dia merasa sudah diberkati, lalu dapat berkat lagi, upah besar lagi, dapat perisai, perlindungan Tuhan lagi, untuk apa? Toh kalau nggak punya anak semuanya itu sia-sia. Ya, dari ayat ini kita melihat perjalanan hidup manusia, kita semua, jangan suka kita ini membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Seringkali kita melihat orang lain itu hidupnya enak, hidupnya makmur, hidupnya keberkatan. Ternyata orang yang hidupnya enak, makmur pun, mereka juga punya masalah. Abraham sudah kaya raya, tetapi dia punya masalah karena dia nggak punya keturunan. Artinya begini Bapak Ibu, setiap orang itu apapun situasi kondisinya, entah itu enak, entah itu nyaman, entah itu makmur, tetap setiap orang itu punya masalahnya masing-masing. Setiap orang punya kesusahannya masing-masing. Makanya kita ini melihat ada pepatah berkata sawang sinawang. Ya, kita melihat orang lain enak, tetapi belum tentu orang yang kita anggap enak itu hidupnya enak. Di balik semua enak yang mereka alami, ada sesuatu tantangan, air mata, kesulitan yang mereka hadapi. Nah, oleh sebab itu kita patut bersyukur perjalanan hidup kita bisa sampai hari ini, walaupun mungkin hidup kita nggak sama dengan hidupnya orang lain, tetapi kita bersyukur ada Tuhan menyertai kita. Ada Tuhan menopang kita, ada Tuhan jadi perisai kita. Ada jaminan upah yang besar buat kita. Jangan kita menyerah, jangan kita pesimis, jangan kita putus asa. Nah, ketika firman Tuhan berkata bahwa engkau akan punya upah sangat besar, Abraham mulai pesimis. Ya, lalu dia berkata apa, saudaraku? Dikatakan, engkau tidak memberikan kepadaku seorang anak, nanti aku meninggal dengan tidak mempunyai keturunan. Semua hartaku akan diwarisi oleh hambaku yaitu Eliezer. Dan disitulah Tuhan berkata kepada Abraham, keluarlah dari tenda ini, lihatlah ke langit, lihat hitunglah bintang. Seperti itulah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, disitulah Abraham itu mulai percaya. Yang pertama dia percaya untuk keluar dari negeri nenek moyangnya. Yang kedua sekarang dia percaya akan janji Tuhan. Kenapa ini menjadi sebuah tantangan tersendiri buat Abraham? Karena Abraham itu tidak punya anak, usianya sudah lanjut. Artinya peluang untuk mendapat anak secara medis, secara logis, secara realita itu semakin menjauh dari kemungkinan. Semakin jauh dari fakta yang akan bisa terjadi. Dia sudah tua, istrinya juga tua. Disitulah Abraham percaya, ayat 6. Dan Tuhan memperhitungkan percayanya Abraham itu sebagai kebenaran. Percaya yang dimaksud oleh Alkitab, yang mana Abraham percaya kepada Tuhan. Artinya percaya itu bukan cuma sekedar, oh aku percaya janjimu Tuhan, aku percaya perkataanmu Tuhan. Bukan cuma itu. Yang artinya percaya itu sama dengan mengikatkan diri dengan Allah. Abraham itu membuat dirinya tergantung, terikat, melekat kepada Allah. Artinya dia hidup itu apa kata Allah, tunduk kepada otoritas Allah. Dia segenap hidupnya diserahkan kepada Allah. Dia tidak punya kemungkinan secara umur untuk punya keturunan. Istrinya juga tidak punya kemungkinan secara umur untuk punya keturunan. Tapi menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada rancangan Tuhan. Nah, inilah iman percayanya Abraham yang akhirnya Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita teringat di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Dikatakan Allah itu bukan manusia sehingga ia berdusta. Allah itu bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan Allah itu berfirman dan tidak melakukannya? Atau Allah itu berbicara dan tidak menepatinya? Ini kalimat pertanyaan retoris. Kalimat pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Karena orang semua pasti tahu jawabannya. Allah itu kalau berfirman pasti menggenapi. Allah itu kalau berjanji pasti melaksanakan. Allah itu kalau berbicara pasti akan mengerjakan semuanya. Dengan Tuhan Allah gak usah ragu. Kalau kita ragu, kita khawatir, kita sanksi, kita bimbang, berarti kita menghina Tuhan. Berarti kita mengejek Tuhan. Kita menganggap Tuhan itu tidak mampu mengubah situasi realita kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Maka itu Abraham percaya. Abraham diperhitungkan imannya sebagai kebenaran. Ya, karena dia melekatkan dirinya kepada Allah. Dia bukan cuma percaya seperti kebanyakan orang zaman sekarang. Percaya janji Tuhan, percaya janji Tuhan. Ya, Abraham itu telah melakukan bagiannya untuk taat perintah Tuhan. Yaitu apa?
ia keluar, dia taat, dia ikut hidup di dalam perintah Tuhan, maka dia menerima janji Tuhan. Janji Tuhan tidak bisa dipisahkan daripada perintah Tuhan. Perintah Tuhan berjalan beriringan dengan janji Tuhan. Sebaliknya, janji Tuhan berjalan beriringan dengan perintah Tuhan. Matius 6:33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Seringkali banyak orang zaman sekarang hanya mementingkan penggenapan janji Tuhan, tetapi tidak pernah memacu dirinya untuk tinggal dalam perintah Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, orang yang percaya kepada Tuhan bukan mengejar berkat, tetapi didesain oleh Tuhan untuk dikejar oleh berkat. Orang yang benar artinya mengikatkan diri dengan Allah. Dia membuat dirinya menerima kebenaran Allah. Dia dibenarkan oleh karena kasih anugerah Allah. Dia jadi orang benar. Dan orang benar itu kalau berdoa dikatakan doanya sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu jangan takut, setiap tantangan kehidupan Tuhan sudah menyediakan jaminan pertolongan jalan keluar, jaminan berkat mujizat buat kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita lihat ada beberapa penghalang sehingga pada akhirnya Abram dan Sarah ini memang mendapatkan berkat itu nyata, janji itu diwujudkan. Tetapi mereka mengalami proses yang rumit karena mereka ini melakukan hal-hal yang bodoh. Mereka melakukan hal-hal yang menyimpang. Sehingga mereka memang mendapatkan apa yang Tuhan janjikan, tetapi tidak mendapat yang terbaik. Memang mereka menerima jawaban, menerima berkat, menerima penggenapan janji Tuhan. Tapi mereka harus melewati banyak tragedi, melewati banyak drama, melewati banyak air mata. Mari kita lihat apa saja penghalang yang membuat mereka gagal mendapat yang terbaik. Sambil kita evaluasi diri kita introspeksi diri kita. Apakah kita melakukan hal yang sama, yang salah yang diperbuat oleh Abram dan Sarah ini? Kejadian pasal 16 ayat 1 dan 2, ini bagian yang pertama. Kejadian pasal yang ke-16 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata begini, adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, firman Tuhan berkata, Sarai ini berkata kepada suaminya, engkau tahu Tuhan tidak memberikan kepadaku seorang anak. Artinya Sarai ini berdiri pada kenyataan. Dia mandul, dia nggak bisa punya anak. Dan dia minta sebuah validasi daripada suaminya. Engkau tahu kan, aku nggak bisa punya anak. Ya, sudah tua. Tidak mungkin lagi. Ya. Lalu Sarai ini mencoba menawarkan kepada suaminya. Karena Sarai ini tidak sabar. Tidak tekun menanti waktu penggenapan janji Tuhan. Ini kesalahan yang pertama. Ini yang jadi penghalang pertama. Tidak sabar menanti janji Tuhan digenapi. Tidak sabar, tidak tekun. Ya, selalu yang menjadi sebuah alasan adalah sampai kapan aku harus menunggu? Waktunya sudah tidak ada kemungkinan, sudah terlambat. Ya, kata-katanya Sarah ini berkata, engkau tahu Tuhan tidak memberikan kepadaku seorang keturunan. Artinya Sarah ini menyalahkan Tuhan, menghakimi Tuhan. Berapa banyak kita seringkali juga bersikap sama dengan Sarah. Kita menghakimi Tuhan, kita menuduh Tuhan. Tuhan jahat, Tuhan kejam, Tuhan tega. Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak perhatian, Tuhan tidak dengar doaku. Itu yang menimbulkan kita pahit hati dengan Tuhan. Karena kita terlalu melihat realita kehidupan, melihat fakta masalah kita. Kita mulai meragukan janji Tuhan, kita mulai meragukan kasih Tuhan. Itulah yang menjadi pemicu kita tidak sabar. Orang yang tidak sabar terhadap janji Tuhan, itu sama dengan orang yang tidak mau mengikatkan dirinya dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu punya waktu yang terbaik buat kita. Kehendak Tuhan itu punya cara yang terbaik buat kita. Kehendak Tuhan itu selalu punya hikmat yang terbaik buat kita. Kita tidak pernah mengerti hidup kita yang sesungguhnya. Tapi yang punya hidup adalah Tuhan. Tuhan yang paling tahu hidup kita. Daripada kita tahu tentang hidup kita sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, saya berikan sebuah kisah. Ya, dulu ada seorang raja.
Raja ini punya ajudan yang selalu setia menemani. Nah, kebetulan raja ini hobinya berburu. Lalu mereka berdua pergi ke hutan untuk berburu. Sementara ajudannya ini jalan kaki menuntun, memegang tali kekangnya kuda. Sang raja duduk di atas punggung kuda. Masuk hutan yang masih belum pernah dijamah oleh manusia, ya. Dan kebetulan di dalam hutan itu akar pohonnya besar-besar, ranting-rantingnya lebat sekali. Singkat cerita, raja ini waktu masuk ke dalam hutan, kudanya ini tersandung oleh akar pohon. Lalu kuda ini jatuh, raja juga jatuh. Ketika raja itu jatuh, mulutnya itu menghantam akar pohon, Bapak Ibu. Dan giginya itu patah. Ya. Lalu raja itu dengan mulut yang berdarah, dia marah kepada ajudannya. Kenapa bisa menuntun kuda sampai kudanya tersandung akar, ya, sampai jatuh, sampai mengalami kecelakaan, itu giginya patah. Raja marah kepada ajudannya. Lalu raja ini menghukum ajudannya, diikat di sebuah pohon besar, ditinggal. Raja pergi sendiri bersama kudanya, ajudannya ditinggal dengan harapan supaya dimangsa oleh binatang buas, dimangsa oleh ular. Lalu si ajudan ini berteriak-teriak memohon belas kasihan. Raja, jangan tinggalkan saya di sini. Kalau saya ditinggal pasti mati. Tapi raja itu dengan mengeraskan hati, dia tinggalkan ajudannya. Dalam perjalanannya sendirian, raja ini tiba-tiba tersesat. Dan dia ditangkap oleh orang-orang suku pedalaman yang masih primitif. Orang-orang yang suka makan orang. Raja ketakutan, lalu dibawa ke tempat kampung, tempatnya orang-orang suku primitif ini. Ya, orang-orang pedalaman ini. Lalu dibikinlah upacara. Raja ini akan dipersembahkan kepada dewa. Raja diikat, ya, akan dibakar hidup-hidup dengan sebuah tiang. Raja diikat di tiang di tengah-tengah. Lalu semua orang ini berputar-putar menari-nari di sekitar tiang ini. Nah, ketika raja ini berteriak minta tolong, meminta belas kasihan, ya, karena sudah pasti mati. Tiba-tiba kepala suku dari suku pedalaman ini melihat giginya raja itu ompong, ya. Lalu kepala suku ini berkata, stop, upacaranya dibatalkan karena sesaji kita, korban kita yang kita akan persembahkan kepada dewa ini ternyata nggak sempurna, ada cacatnya, nggak layak untuk dipersembahkan dewa. Nanti jangan-jangan dewa akan marah. Maka raja ini dilepaskan, lalu dibiarkan bebas, tersesat lagi masuk ke dalam hutan. Di situ raja mulai bersyukur, dia bergembira, dia lega, dia senang, nggak jadi dibunuh, nggak jadi dimangsa. Ya, lalu dalam ketersesatan raja ini ternyata dia kembali berjalan ketemu sama ajudannya. Lalu raja ini karena bersyukur, hatinya senang, dia melepaskan ikatan ajudannya. Dan mereka akhirnya berpelukan, mereka bersyukur, mereka mengucapkan selamat karena tidak jadi mati gitu ya. Lalu si ajudan ini berkata, kenapa raja kok bisa lolos? Ya, raja berkata, ya gara-gara gigiku ini patah. Aku gak jadi ditumbalkan. Berarti gigi patah itu diizinkan Tuhan untuk menyelamatkan nyawa raja. Melalui masalah pertama, itu menyelesaikan masalah kedua. Tuhan punya cara begitu luar biasa. Dan kemudian ajudannya juga berkata, kalau begitu saya bersyukur. Kalau raja marah, saya diikat di pohon ini, artinya saya bisa selamat. Kalau seandainya saya tidak diikat di pohon ini, saya ketangkap dengan suku-suku itu, saya yang akan ditumbalkan. Karena gigi saya tidak ada yang patah. Gigi saya tidak ada yang rusak. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita, apakah itu enak atau tidak enak, semuanya berjalan dalam rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah kehilangan cara, kehilangan hikmat, kehilangan jalan. Karena Tuhan itu maha ajaib, maha dahsyat, maha heran. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu ayo kita belajar sabar dalam menanti penggenapan janji Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah terlambat, walaupun tampaknya prosesnya lambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan kalau menolong tepat pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia Allah untuk mendapatkan kasih dan rahmat sehingga kita mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yang kedua Bapak Ibu,
Yang pertama tadi tidak sabar menanti penggenapan janji Tuhan digenapi. Yang kedua, kita lihat ayat 3, Kejadian pasal 16, ayat yang ketiga, firman Allah berkata, jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Sarai mulai menyodorkan Hagar, supaya Abram menghampiri Hagar lalu menghasilkan keturunan. Dari ayat ini kita melihat, Sarai ini gagal mendapatkan yang terbaik, karena ada yang menghalangi. Apa yang menghalangi yang kedua? Yaitu upaya membantu Tuhan. Janji Tuhan mulai direkayasa oleh manusia, supaya janji itu jadi tapi menurut campur tangan pemikiran manusia. Manusia mulai memutar otak, bagaimana bisa mempercepat, bagaimana bisa jalannya seperti apa, merancangkan semua menurut pemikiran manusia. Sarai mulai membantu Tuhan, berusaha menolong Tuhan. Ini malah fatal, malah kacau, ya. Tuhan tuh nggak perlu dibantu, Tuhan nggak perlu didorong-dorong, nggak perlu dipancing-pancing, Tuhan nggak perlu dibela-belain, ya. Kalau kita mencoba membantu Tuhan, merekayasa begini begitu, malah kacau, malah jadi ruwet, malah jadi urusannya panjang. Saudara. Yeremia pasal 32 ayat 17 berkata, Allah yang menjadikan langit dan bumi, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah itu kalau bekerja nggak bisa dinalar oleh akal pikiran manusia, nggak bisa diduga. Kalau Allah caranya bisa diduga, jalannya bisa ditebak, bukan Allah namanya. Justru gara-gara Sarai ini menyodorkan Hagar, dramanya jadi panjang, tragedinya jadi panjang, saudaraku. Ya, oleh sebab itu jangan pernah kita mencoba untuk membantu Tuhan. Tuhan tidak pernah kurang mampu, Tuhan tidak pernah kekurangan cara, hikmat untuk bekerja dalam hidup manusia. Dia itu sutradara agung yang punya skenario sempurna buat kita. Ya, Allah nggak perlu dibantu manusia. Kalau Allah perlu bantuan manusia, bukan Allah namanya Bapak Ibu. Justru kita ini yang butuh Tuhan Allah untuk memimpin langkah hidup kita. Karena kita nggak tahu hari esok. Kita nggak tahu kok seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun ke depan. Tuhan yang sudah lebih tahu. Izinkan Tuhan yang berdaulat penuh dalam hidup kita. Jangan pernah mencoba membantu Tuhan. Ketika membantu Tuhan, maka itu kita gagal mendapat yang terbaik dari Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Kejadian 16 ayat 4, dikatakan Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Bapak Ibu, Abram ini mendengar nasihat daripada istrinya. Abram ikut saran istrinya. Dia menurut bisikan dari istrinya. Ini penghalang yang ketiga. Yang pertama tadi tidak sabar, ya, menunggu janji Tuhan. Yang kedua berusaha membantu Tuhan. Yang ketiga penghalang untuk mendapat yang terbaik, yaitu mendengar bisikan dari orang lain. Kalau kita susah, kita ada masalah, di sekitar kita ini banyak orang kasih nasihat. Ya, tandanya orang-orang kasih nasihat ini mereka perhatian sama kita, sayang sama kita. Tidak semua nasihat itu baik, ya, walaupun berangkatnya dari niat yang baik. Seringkali nasihat yang datang kepada kita tampaknya baik, tetapi di belakang itu atau di kemudian hari menimbulkan bencana yang besar. Oleh sebab itu ayo kita memfilter, kita menyaring setiap nasihat-nasihat yang datang kepada kita. Mana nasihat yang sesuai firman Tuhan? Mana nasihat yang baik? Mana nasihat yang benar? Jika tidak baik, tidak benar, tidak sesuai firman Tuhan, jangan lakukan. Apa yang ditawarkan oleh Sarai kepada Abram, yaitu ditampilkan Hagar, itu merupakan nasihat tetapi berakibat fatal. Ketika Hagar mengandung, sekarang keadaan berbalik. Hagar hambanya Sarah justru memandang rendah nyonyanya, memandang rendah majikannya perempuan. Jadi kepahitan, jadi kejengkelan, jadi kesusahan, ya, jadi masalah baru. Maka itu manusia merancangkan apa, belum tentu itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, ketika mendengar bisikan orang lain inilah terjadi masalah, ya.
Maka akhirnya keturunan daripada Hagar yang kita kenal dengan nama Ismail, itu nanti akhirnya berseteru juga dengan keturunannya Sarah, yaitu Ishak. Ismail membuli Ishak, ya, sampai bukan cuma Sarah yang jengkel, sebal. Sampai Alkitab berkata, Abraham pun sebal dengan perilakunya Ismail. Sampai akhirnya mengizinkan Sarah itu untuk mengusir Hagar. Akhirnya rumah tangga yang tadinya harmonis, rumah tangga yang tadinya baik-baik, akhirnya mulai ada konflik, mulai ada kekerasan, mulai ada rasa tidak nyaman. Gara-gara membantu Tuhan, gara-gara gak sabar, mulai pakai caranya sendiri. Bapak Ibu, disitulah akhirnya banyak masalah. Dan masalah itu sampai hari ini berlarut-larut. Jutaan jiwa manusia terus konflik sampai hari ini. Kenapa? Karena kesalahan ini. Tidak mendapatkan yang terbaik. Harus melewati air mata, harus melewati penyesalan, harus ada harga yang dibayar dari setiap keputusan mereka di masa lalu. Bapak Ibu, simpulan yang saya mau katakan begini, Tuhan Allah kita itu lebih dari cukup. Dia tahu mana yang terbaik untuk keluarga kita. Dia tahu mana yang terbaik untuk pekerjaan kita. Dia tahu mana yang terbaik buat pelayanan kita. Dia tahu mana yang terbaik untuk masa depan kita, untuk hari tua kita. Jangan pernah kita menggurui Tuhan. Jangan pernah kita mencoba mengatur Tuhan. Kita mendikte Tuhan. Karena Tuhan itu tahu segala-galanya. Dan Tuhan lebih tahu hidup kita daripada kita sendiri tahu tentang diri kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, mari kita hampiri hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur atas renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini boleh berakar, bertumbuh dalam dan berbuah dalam hidup kami. Roh Kudus kuasai setiap kami, supaya kami belajar mengkoreksi, evaluasi. Kami boleh sungguh-sungguh belajar lewat firman-Mu. Mana yang baik kami ikuti, mana yang tidak baik kami tinggalkan. Biarlah kami belajar dari apa yang terjadi dalam kisah Abram Sarah ini, memberikan kami sebuah inspirasi bahwa kami mengikut Tuhan harus mempercayakan hidup kami sepenuhnya untuk kami mengikatkan diri dengan Tuhan dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Terima kasih Bapa, kami tahu jalan yang harus kami lalui tidak mudah, tetapi ada Roh Kudus, ada firman Tuhan, ada Tuhan yang menyertai memimpin kami. Kami tidak pernah berjalan sendiri. Tuhan memberkati setiap saudara-saudara kami yang mengikuti program acara pagi hari ini. Kiranya Engkau memimpin kehidupan kami selalu berkemenangan di dalam Tuhan, selalu berpengharapan di dalam Tuhan. Kami terus ada dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan, Tuhan buat semuanya berhasil. Apa yang kami doakan, Tuhan mengabulkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, meteraikan firman ini, berikan kami kuasa untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.